Memahami wawasan Nusantara sangatlah penting, karena akan meningkatkan jiwa bela negara kita sebagai warga Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda sekarang, sikap bela negara apa yang harus kita lakukan? Kali ini telah hadir bersama kita seorang dosen, namanya Alan Jailani. Beliau adalah seorang dosen di beberapa perguruan tinggi di Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak ke pertanyaannya. Ini mengenai terkait dengan profesi Bapak sebagai dosen. Sikap bela negara apa sih yang Bapak lakukan? Baik. Khususnya di tengah masalah kita yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Menurut Bapak itu bagaimana? Oke, baik. Jadi dosen atau guru itu merupakan sosok yang istilahnya digugu dan ditiru gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan pandemi ini, saya rasa kita semua tahu bahwa pandemi merupakan musuh utama kita saat ini yang memang tidak kasat mata, yang memang menghancurkan sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Nah, justru pada saat ini kita perlu membela negara supaya jangan sampai pandemi tersebut meluluh lantahkan negara kita. Nah, di situ sebagai saya khususnya sebagai guru atau dosen harus menjadi role model di mana setidaknya berikan kesadaran pada anak didik kami untuk selalu mengikuti himbauan dari pemerintah mengenai protokol kesehatan. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, bahwa guru atau dosen itu digugu dan ditiru gitu. Kemudian implementasi kami dalam kaitannya dengan COVID-19 ini, kami juga ketika menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, workshop atau seminar, tentu di situ ada sesi di mana menyanyikan lagu Indonesia Raya, misalnya, itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kami. Jadi sama-sama walaupun secara online. Kemudian dalam kegiatan kami sehari-hari, saya tentunya sebagai yang mengajar linguistik, ada kaitannya dengan bahasa, saya selalu meminta anak didik saya, mahasiswa, supaya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena ya itu tadi, rasa nasionalisme kita harus tumbuh dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kurang lebih itu yang saya lakukan. Walaupun basic Bapak saya tahu pengajar bahasa Inggris ya Pak ya? Betul. Ya, bahasa Inggris tetap harus dipelajari, tapi kita harus bahasa Indonesia tetap. Baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir yang saya ajukan untuk Bapak. Mungkin apa sih pesan Bapak kepada kami terkait sikap apa saja yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia, khususnya terkait lagi-lagi karena pandemi COVID ini, gimana tuh Pak supaya ini cepat berakhir? Sikap apa saja yang harus kita miliki? Mungkin kaitannya dengan bela negara ya. Iya. Saya rasa yang namanya istilah bela negara itu seakan-akan kita harus perang, kita harus mengangkat senjata, gitu. Tapi menurut saya, bela negara itu tidak hanya angkat senjata. Contohnya tadi ketika kita memerangi pandemi ini, kita harus taat ya, supaya negara kita selamat, supaya kesehatan masyarakat terjaga. Jadi tidak hanya urusan angkat senjata saja. Sikap bela negara itu dapat dilakukan oleh tidak hanya saya sebagai guru atau dosen, tapi bisa dilakukan oleh semua pihak. Jadi segala bentuk pengabdian itu merupakan suatu bela negara gitu. Jadi silakan berkontribusi sesuai dengan profesi masing-masing. Tidak harus dengan senjata gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risdayanti Nurul Ilham, CPNS dari Kabupaten Sumedang. Sudah bersama dengan Bapak Revi Purnomo, seorang guru dari SMPN 2 Jatigede Kabupaten Sumedang. Selamat sore Pak. Selamat sore. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak seputar bela negara dan wawasan kebangsaan. Ya, silakan. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah terkait bela negara. Kira-kira di tengah pandemi saat ini bela negara seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bapak sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru, tentu tugasnya adalah mendidik anak-anak. Oleh karenanya, walaupun pada saat ini kita dihambat, diuji, dicoba oleh pandemi yang sudah merebak saat ini, kita tetap memiliki semangat untuk mendidik anak. Ya, tentunya alternatifnya dengan pembelajaran jarak jauh yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Walaupun memang dalam pelaksanaannya tentu banyak kendala-kendala yang dilaksanakan, tidak seperti pembelajaran seperti biasanya. Tapi kita tidak putus harapan untuk selalu mendidik anak. Nah, oleh karenanya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa ternyata pendidikan itu penting bagi anak-anak. Nah, tanggung jawab saya sebagai guru melalui prinsip bela negara ini seperti itu. Kemudian terkait wawasan kebangsaan, menurut Bapak apa yang harus bangsa ini lakukan agar bisa keluar dari permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi ini? Nah, sebetulnya wawasan atau pandangan yang harus kita bangun sebagai bangsa Indonesia adalah kita harus bisa selalu berinovasi di dalam berbagai hal. Nyatanya ketika kita diberi ujian seperti ini pun kan sudah mulai kelabakan gitu ya. Oleh karenanya pandemi ini harus menjadi titik tolak kita lebih maju lagi di dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah digitalisasi setiap aktivitas, baik itu perekonomian, pendidikan, kegiatan sosial lainnya. Nah, dengan inovasi digitalisasi ini tentu akan bisa lebih praktis di dalam memenuhi semua kebutuhan kita, setiap target-target kita, dan tentunya harus memiliki prinsip pertama ramah lingkungan, prinsip kebaikan bagi semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi dokter. Pagi. Mungkin dokter sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Dokter siapa? Lalu bekerja di mana? Saya Dr. Krisnadi. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta dan saya bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis dan juga terutama kita ASN ya dok, pasti inginlah gitu membantu pemerintah supaya itu semua bisa diturunkan, berkontribusi untuk hal tersebut gitu. Oke. Ya kita sebagai tenaga kesehatan ya pasti perannya kan sebenarnya yang paling penting justru ya dibanding teman-teman yang lain, kita bisa berperan lebih banyak ya gitu. Jadi mulai dari peran promotif dan preventif ya. Jadi sebelum sebelum kita ngomongin masalah pengobatan, pastilah pertama yang mesti yang mesti dikejar dulu adalah promotif dan preventif. Jadi bagaimana memberitahukan kepada masyarakat tentang coronavirus itu apa, kemudian penularannya bagaimana, dan bagaimana cara mencegah supaya tidak menular, atau kalaupun sudah menular apa yang harus dilakukan gitu ya. Ya kita sebagai tenaga kesehatan kan sekarang banyak yang bisa kita lakukan ya. Sekarang banyak media sosial, kemudian juga media sosial sendiri juga banyak ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube segala macam. Dari situ kan kita bisa membuat banyak media promosi kesehatan ya gitu, dari yang mungkin yang serius sampai mungkin yang ringan sehingga semua orang bisa lihat gitu ya. Ya memang mungkin itu yang harus diperbanyak ya, sehingga akses ke masyarakat juga ya dibuat semenarik mungkin, sehingga mungkin nanti media promosinya bisa banyak ditonton sehingga orang mungkin jadi bisa tergugah gitu ya untuk mencari tahu lebih banyak gitu. Itu dari segi promotif dan preventifnya ya.
Kemudian ya kalau saya sebagai dokter ya di rumah sakit ya tentu saja kuratif juga ya. Jadi artinya membantu negara dengan cara ya menangani pasien COVID gitu. Yang kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit rujukan dan sejak hampir setahun terakhir ini ya memang sehari-hari menangani pasien COVID mulai dari yang ringan sampai yang sudah mengalami gagal nafas gitu. Seperti itu. Tantangannya pasti banyak, berbagai kesulitan dan keterbatasan fasilitas segala macam juga kita hadapi, tapi ya sejauh ini sih kalau menurut saya sih masih bisa dihadapi dengan cukup baik ya gitu. Oke dokter. Mungkin sedikit ini aja yang bisa kita bahas ya dok, karena waktu juga. Terima kasih ya dok untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi dok, selamat beraktivitas. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kemarin wawancara dari 3 narasumber yang berbeda profesi, yang pertama guru, kedua dosen, yang ketiga dokter, itu dapat dianalisa bahwa semua profesi punya jiwa bela negara masing-masing, disesuaikan dengan profesinya dan pekerjaannya. Dari guru tetap terus berjuang dan berkarya untuk generasi penerus bangsa, meskipun di tengah pandemi sekarang ini belajar tatap muka belum dilaksanakan secara optimal, tapi para guru tidak berkecil hati, mereka terus berjuang dan berkarya demi generasi yang lebih baik. Dari kalangan dosen, sivitas akademik di kampus-kampus juga sama. Dalam semua kegiatan, mereka tidak lupa untuk terus mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan selalu mengutamakan rasa nasionalisme dalam berbagai media ataupun penelitiannya. Salah satunya ada kutipan bahwa the power of netizen Indonesia itu sangat nasionalisme. Terbukti dengan beberapa isu nasional internasional dapat dimenangkan oleh netizen Indonesia. Kemudian dari dokter yang terakhir yang langsung terjun dalam penanganan COVID-19 ini, bahwa isu COVID-19 di Indonesia sampai sekarang masih berlanjut dan seakan-akan belum mau berakhir dikarenakan berbagai faktor, salah satunya itu adanya keberagaman atau majemuknya kondisi di Indonesia dan mulai fasilitas, akses, jumlah kepadatan penduduk sampai dengan tingkat pendidikan yang beragam, itu menyebabkan COVID-19 masih terus berkembang pandeminya sampai sekarang, termasuk polemik vaksinasinya itu disebabkan dengan berbagai hal. Yang paling menonjol adalah berita-berita hoax dari berbagai penjuru dunia ataupun dari warga negara Indonesia sendiri. Peran semua sebenarnya sangat penting, yaitu ada peran preventif, promotif, dan selalu taat anjuran pemerintah, menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan apapun, dimanapun, dan kapanpun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara dengan 3 narasumber dari profesi guru, dosen, dan dokter, kami akan mencoba untuk menyimpulkannya. Pertama, bahwa implementasi wawasan Nusantara dan upaya bela negara sudah mereka lakukan sesuai profesi masing-masing. Lalu kaitannya dengan aksi bela negara di tengah isu pandemi COVID-19 dan polemik vaksin COVID jangan menjadi penghalang, namun menjadi tantangan untuk tetap bisa mengimplementasikan aksi bela negara dengan cara yang inovatif. Misalkan, Repi sebagai guru tetap mengajar dengan memanfaatkan teknologi saat ini dengan metode pembelajaran online. Pak Alan sebagai dosen dengan menjadi role model dalam mendukung program pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Lalu Dr. Krisnadi selain menangani langsung pasien COVID-19 di rumah sakit, juga telah memberikan pemahaman mengenai perilaku hidup sehat dan pentingnya vaksinasi. Intinya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi
bukan kewajiban tenaga pengajar dan tenaga kesehatan saja. Kita sendiri pun harus berperan aktif dalam memberikan literasi kepada masyarakat sebagai aksi bela negara, karena tingkat pendidikan setiap lapisan masyarakat itu tidaklah sama, masih banyak yang termakan isu hoax khususnya mengenai COVID dan mengenai vaksinasi ini. Bela negara saat ini bentuknya bukan lagi dalam bentuk perang dan mengangkat senjata, tapi dengan berperan sesuai profesi, kapasitas, dan keahlian masing-masing. Dimulai dengan hal kecil dan dimulai di lingkungan sekitar kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.